Masih di channel Asta Google. Kali ini kita akan membuat video bayar pajak secara online. Kira-kira bisa nggak ya? Dan sebelumnya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys. Amin. Baik, langsung aja kita coba untuk pembayaran pajak secara online. Yang pertama, kita klik aplikasi Samsat Online Nasional. Tunggu, masih loading ya guys. Dan di sini muncul untuk berandanya terdiri dari pendaftaran, info proses, info pajak, sampai yang terakhir panduan. Kemudian kita klik aja pendaftaran ya guys. Perhatian, TB, PKP ataupun SKPD dan stiker pengesahan STNK akan dikirim ke alamat yang tertera di STNK. Kendaraan harus atas nama sendiri. Jika tidak, maka akan diminta balik nama terlebih dahulu. Jika setuju, berarti Anda menyetujui semua ketentuan yang berlaku. Kemudian kalian klik setuju. Kemudian kita isikan plat nomor atau nomor polisi ya, sesuai yang tercantum di STNK. Yang kedua, kita masukkan nik KTP. Lanjut, yang ketiga, kita masukkan nomor rangka 5 digit terakhir. Yang keempat, kita masukkan nomor telepon yang aktif ya, untuk nantinya terima notifikasi. Kemudian yang terakhir, kita masukkan alamat email yang aktif ya. Kemudian kalian cek kembali dan pastikan semua terisi dengan benar ya, jangan sampai salah. Jika dirasa sudah benar, kalian bisa klik lanjutkan. Dan ternyata hasilnya ya nggak bisa guys. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, sistem sementara dalam maintenance. Proses pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan SWDK LLJ dapat dilaksanakan pada kantor Samsat. Terima kasih. Jadi guys, untuk Samsat Online Nasional ini tidak bisa ya bayar pajak secara online, dan mungkin ini beberapa wilayah aja ya guys. Setelah kita coba bayar pajak secara online di aplikasi Samsat Online Nasional, namun ternyata tidak bisa ya karena dalam perbaikan. Sekarang lanjut kita coba di Tokopedia. Semoga aja bisa ya guys. Nah, ini kita buka aplikasinya, kemudian kita klik di sini kategorinya pajak. Dan di sini kita klik Samsat ya guys. Nah, di sini ada pilihan ya. Ini kan ada Samsat Kepulauan Riau, kita klik DKI Jakarta karena saat ini kita bayar pajak di Jakarta. Namun di sini pilihannya ada Samsat Kepulauan Riau, Samsat Jawa Timur, Samsat Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ternyata untuk ibu kota Jakarta di sini tidak ada ya listnya. Jadi di sini yang tercantum hanya 5 provinsi aja. Sekali lagi, untuk Jakarta ini tidak ada, artinya kita pun tetap nggak bisa bayar pajak secara online, baik di Samsat Online Nasional ataupun di Tokopedia. Mungkin kalau kita bayar pajak untuk daerah yang terdaftar di aplikasi ini, mungkin bisa kali ya guys, namun untuk Jakarta ternyata nggak ada. Setelah coba bayar pajak lewat aplikasi online dan ternyata hasilnya nggak bisa ya guys. Nah, kali ini kita coba bayar pajak lewat Indomaret yang konon katanya bisa.
dan nggak perlu pakai KTP. Lanjut kita buktikan ya guys. Bisa bayar pajak motor nggak? Pajak motor? Iya. Leasingnya apa? Apanya? Leasingnya apa? Oh, nggak pakai leasing. Kalau misalnya bayar pajak motor langsung Oh, di nomor. pajaknya. Iya, pajaknya. Bisa. Ini kan nggak ada kode bayar nih. Bisa nggak langsung gitu? Harus pakai kode bayar sih kalau itu. Jadi ada kode bayar dari Samsatnya. Sini kios gitu ya? Kios, iya kalau sini nggak ada, paling Indomaret depan ada kiosnya. Indomaret yang depan? Iya, yang sebelah kiri, yang dekat pertigaan. Nah, umumnya bisa nggak itu kali? Dicoba ya, sekarang saya kurang tahu kalau misalkan dari kios. Oh, belum pernah coba? Iya, soalnya pas di sini udah ada kode bayar aja. Oh, terima kasih ya. Iya. Mbak, kalau di sini bisa bayar pajak motor? Pajak motor? Iya, di kios itu bisa. Bisa sih, cuman dia itu kalau pajak. Siapa namanya? Ki. Kalau pajak motor dia harus gimana ya Ki? Pajak motor. Iya. Pajak motor. Iya, jadi. Iya kan nomor dulu ya? Jadi bisa Iya, kan? jadi kan nanti kan di sini cuma keluar struk doang. Aha. Nanti struknya itu di betul yang sana ya. Di Bekasi ya, gitu-gitu iya. Tapi berlaku untuk Jakarta nggak? Kurang tahu ya. Iya, kalau di Jakarta belum. Soalnya jarang banget ada yang pembayaran sih, kecuali dulu anak Indomaret tapi di Bekasi. Bekasi bisa. Bekasi ya? Tapi Jakarta bisa nggak? Boleh dicoba? Jakarta sih juga pernah tahu. Boleh dicoba dulu nggak? PDD ya? Iya. Itu alokasi ya? Ini TDK apa? Iya, tadi Kak. 20. Iya. Alokasi. Jakarta. Coba nomor. Baru abang doang sih ini. Kalau dulu ada anak Indomaret. Ini ada. Tapi transaksi bisa. Bisa. Oke guys, setelah kemarin kita coba bayar pajak secara online dan hasilnya malah nggak bisa ya guys. Baik di aplikasi Samsat Online Nasional, Tokopedia ataupun di Indomaret ya, semuanya nggak bisa dalam maintenance. Dan sekarang kita akan coba bayar pajak secara offline atau datang langsung ke Samsat. Dan lokasinya ini ada di Samsat Kebonanas, Jakarta Timur ya. Dan kali ini kita akan coba bayar pajak di Samsat Keliling. Dan untuk lokasinya ada di sebelah kiri gedung utama. Langsung aja kita datang ke lokasinya. Permisi, ini ambil pendaftaran di mana? Di pengambilan notif dan sampai di situ. Oh, Tengah-tengah. oh ya, makasih Bang. Ya. Bang, ini siapa? Pak, minta ini dong perlu pendaftarannya. Dan ini dia untuk formulir permohonan STNK ya. Kemudian tinggal kita isi biodatanya menyesuaikan dengan data yang tercantum di STNK. Setelah formulirnya kita isi sesuai dengan data yang tercantum di STNK seperti ini ya. Kemudian kalian bisa lampirkan KTP asli, STNK asli berikut dengan fotokopiannya.
dan ada fotokopi BPKB ya, kalian lampirkan. Lanjut kita antri guys. Bisa dilihat ya, untuk antriannya sangat panjang, tapi jauh lebih banyak lagi untuk mereka yang antri di dalam, karena tadi dicek sampai nggak ke bagian tempat duduk ya, banyak yang berdiri. Dan di sini pun antrinya ini memang untuk menyerahkan dokumen yang tadi kita isi. Info penting ya guys, buat kalian yang mau bayar pajak di Samsat keliling, kalian harus bawa BPKB asli, karena tadi juga petugasnya menanyakan dan harus ditunjukkan. Kemudian untuk pembayaran pajaknya harus sesuai nama yang tercantum di STNK. Bisa diwakilkan asalkan masih satu alamat atau orang serumah, atau yang masih tercantum satu kakak, itu boleh. Selain itu disuruh bayar di dalam gedung. Bisa kita buktikan, kalian cukup perhatikan orang ini yang sedang mengumpulkan dokumen di depan mobil ini. Kalau misalkan dia balik arah dan masih membawa dokumennya, berarti orang ini harus bayar pajak di gedung utama, jadi nggak bisa di Samsat keliling. Dan kalian perhatikan lagi orang ini, dia balik arah dan masih membawa dokumennya, artinya sama, dia pun harus bayar di gedung utama. Disusul lagi sama bapak yang satu ini ya, dia pun balik dan masih membawa dokumennya. Dari sekian banyak orang yang antri, hanya 40% yang bisa bayar pajak di Samsat keliling, dan sisanya harus bayar pajak di gedung utama. Setelah dokumen kita serahkan kepada petugas, tinggal nunggu panggilan lagi ya untuk ambil struk atau ketetapan biaya pajak yang harus dibayar. Dan ini ya guys, untuk struk ketetapan pajaknya ini ada 2 lembar, dan lembar pertama ini dilampirkan pada saat bayar pajak di kasir. Kemudian untuk lembar kedua ini diserahkan atau dilampirkan lagi pada saat ambil STNK yang sudah diperpanjang. Alhamdulillah untuk pembayaran pajaknya sudah selesai guys. Berikut jadwal pelayanan Samsat Jakarta Timur ya selama masa pandemi, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional pelayanan ditiadakan. Oke guys, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah ya, dan tinggal kita cek untuk perbedaan sebelum dan setelah diperpanjang untuk STNK-nya. Oke guys, tadi kan kita sudah bayar pajak motor ya, pajak motor di Samsat Kebonanas. Tadi ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah ini untuk STNK tahunan yang telah diperpanjang ya. Nah untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB-nya sebesar 270.000 ditambah SWDK LLJ ataupun sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebesar 35.000, jadi totalnya 305.000 rupiah. Nah di sini untuk pajak tahunan ternyata kita nggak bisa bayar secara online, karena memang kalau untuk dari Kota Jakarta sendiri ini untuk Samsat online-nya lagi gangguan guys, jadi tetap ya, udah coba dari Indomaret juga nggak bisa, akhirnya langsung pergi ke Samsat Kebonanas Jakarta Timur ya.
Nah, jadi yang membedakannya adalah ini ada tanda stempel di kolom pertama, sedangkan ini ada 4 kolom. Nah, setiap kali perpanjang STNK tahunan, ini akan distempel sampai kolom keempat. Artinya, selama 4 tahun berturut-turut kita harus bayar pajak tahunan. Nah, ini kita perlihatkan contoh STNK yang sudah distempel 4-4-nya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Ini ada STNK, namun ini untuk motornya plat nomor Bekasi ya. Nih bisa dilihat, sini ada pengesahannya. Setiap kali kita bayar pajak pasti distempel. Ketika nanti bayar pajak tahunan yang kedua, ketiga, dan keempat itu akan terus distempel. Jadi kalau kalian bayarnya secara online, ini tetap harus datang ke Samsat untuk dapat stempel di kolom berikutnya. Dan tadi pun kita tanyakan ke Pak Polisi ya, yang sedang piket atau berjaga di sana, bahwasannya untuk setiap transaksi ataupun bayar pajak online itu harus datang ke Samsat lagi untuk pengesahan. Kalau misalkan bayar di Indomaret tanpa datang ke sini mah tuh udah sah ya? Tetap di sini kan sistemnya di sini notisnya. Kalau sudah bayar pakai online naiknya lantai 2. Tapi emang udah banyak juga. Banyak. Disahkan dulu, disahkan juga di sini. Walaupun ada kan di bayar di sana, nanti sini disahkan lagi. Ini tetap kesini-sini juga ya, cuma media bayarnya aja. Iya, biar nggak mengurangi antrian. Gitu aja. Karena antrian kan lagi sekarang lebih serem. Iya. Gitu, nyari aman dulu. Oke, bisa. Nah, pengesahan yang dimaksud di sini nih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Terima kasih sudah menonton.